الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ثم أما بعد اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووافقنا أملا صالحا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, setelah sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ya duduknya kita di majelis ini dihitung oleh Allah sebagai penggugur dosa, peningkatan derajat di sisi Allah, dan juga menjadi bekal pahala kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Ya, sebelum Ramadan kita sempat membahas tentang bab wudu. Ya, kita sudah membahas tentang bab wudu. Kemudian setelah pembahasan wudu, kita masuk pada babu ma yaqulu ala ightisalihi. Ya, bab apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ya mandi. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, kitab Al-Adhkar yang kita kaji adalah kitab yang menghimpun zikir dan doa ya yang dilakukan atau digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya, termasuk juga dalam urusan mandi ini. Ya. Apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bismillahirrahmanirrahim, wa nafa'anallahu bi ulumil mu'allif fid dharain amin. Yustahabbu lil mughtasil an yaqula jami'a ma dzakarnahu fil wudhu' min at-tasmiyah wa ghairiha wa la farqa fi dzalika bainal junubi wal haidi wa ghairihima. Nah, dianjurkan bagi orang yang melaksanakan kegiatan mandi ya, hendaknya mengucapkan apa yang telah kami sampaikan. Yang telah kami sampaikan itu sebelum Ramadan, Pak. Ya, kira-kira masih ingat nggak tuh? Ya, jadi wa kana salafu yaqra'una du'a inda jami'i a'dha'il wudu. Jadi para ulama salaf itu membiasakan diri untuk membaca kalimat-kalimat doa-doa ya ketika bertemu dengan anggota wudu. Ya, misalnya ketika membasuh wajah mereka berdoa Allahumma bajid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, ya berikanlah ya kepada wajah kami cahaya di saat nanti di hari kiamat ada orang mukanya suram, ada juga yang wajahnya bercahaya. Jadi kita ingin wajah kita bercahaya. Ketika membasuh bagian tangan, nah tangan ini sambil mengucapkan doa ya Allahumma ij'al kitabi biyamini, ya Allah jadikanlah ya kitabku itu diberikan melalui arah kanan atau diterima oleh tangan kanan. Nah, masing-masing itu ada doanya sampai ke kaki. Allahumma tsabbit qadamaya 'ala sirat yauma tazillal aqdam. Ya Allah, jadikanlah kaki ini tetap teguh di atas sirat. Sirat ini kan digambarkan di dalam kitab akidah itu setipis rambut, setajam pedang. Siapa yang selamat? Orang yang dulu di dunianya beramal soleh. Jadi ukurannya adalah amal soleh ketika di dunia. Nah, doa-doa ini memang tidak ada riwayat sahih dari Rasulullah SAW. Imam Nawawi pun menyampaikan begitu. Tapi para ulama sebelum Imam Nawawi itu melakukan doa-doa ini, membaca doa-doa ini supaya saat wudu itu khusyuk, termasuk juga saat mandi. Jadi saat mandi boleh dihadirkan doa-doa. Pertanyaannya, emang boleh kita baca doa di kamar mandi? Ya, pertanyaannya tuh gitu kan. Emang boleh kita baca doa di dalam kamar mandi? Nah, kamar mandi yang kita pahami saat ini dengan pengharaman mengucapkan kalimat zikir di dalam kamar mandi versi sahabat itu agak berbeda, Pak ya. Ya. Jadi ada istilahnya khala
Khala itu tempat sepi, tidak ada orang, kemudian biasanya orang-orang zaman dulu tuh buang air besar di situ. Nah, belum dikenal teknologi safety tank zaman dulu, Pak. Jadi kalau buang air, buang air, buang kotoran, nah itu dibuat lubang di situ, kemudian ya sudah, ya BAB-nya di situ, kemudian ditutup dengan pasir. Nah, sehingga makruh hukumnya jika berzikir sambil berada di tempat tersebut. Nah, apa yang kita lakukan dengan kamar mandi kita itu ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di masa para sahabat Rasulullah SAW. Nah, kalaupun kita tetap tidak mau mengucapkannya, minimal ya menghadirkan doa-doa tersebut di dalam hati. Nah, kalau di dalam hati lamani tidak ada batasan, ya tidak ada larangan untuk menghadirkan doa ya berkaitan dengan anggota tubuh, ya wudu saat mandi kita menghadirkan doa itu nggak jadi masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, awali dengan membaca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Setiap amalan tidak diawali dengan bismillah, maka terputus keberkahannya. Kita ingin mandi kita itu menjadi apa, Pak? Menjadi apa? Kegiatan yang membuat kita semangat gitu. Nah, maka awalilah keberkahan itu supaya kita dapat berkah dengan membaca bismillah. Wa qala ba'du ashabina in kana junuban wa haidan lam ya'ti bitasmiyah. Nah, ada sebagian di kalangan Syafi'iyah mengatakan kalau orangnya haid atau junub maka tidak perlu membaca bismillah. Nah, ini pendapat sebagian kecil di kalangan Syafi'iyah, tapi kebanyakan kalangan Syafi'iyah mau haid mau junub maka memulai mandinya dengan membaca bismillah. Nah, ini penting, Pak, ya, baca bismillah supaya mandi kita itu menjadi berkah. Jadi mau berangkat kerja mandinya itu pakai zikir, pakai doa, pakai bismillah, jadi membuat kita lebih semangat. Kira-kira begitu, Pak, ya. Babu ma yaqulu ala tayammumihi. Kemudian mandi sudah. Nah, kalau mandi junub insyaallah Bapak Ibu udah paham, ya. Insyaallah, ya. Mandi junub itu rukunnya tuh ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Ya, kalau yang mengatakan 2 itu berarti rukun pertamanya adalah niat. Nah, niat itu beriringan dengan air yang dialirkan ke tubuh kita. Nah, yang penting seluruh air itu melingkupi atau sampai kepada seluruh tubuh kita, tidak ada yang kering. Itu 2 rukun di dalam mandi junub. Tapi kalau kita ingin hadirkan sunnah-sunnahnya, maka awali pertama dengan membersihkan dulu kotoran yang ada di bagian tubuh kita. Kemudian ya berwudu terlebih dahulu. Kemudian baca bismillah. Kemudian ya saat berwudu itu, saat mandi junub itu diawali juga dengan bagian kanan dulu. Jadi kanan dulu semuanya, baru setelah itu bagian kiri. Nah, itu mandi junub atau mandi haid. Dan pastikan mandi junub ini bapak-bapak jangan baru 1 guyuran 2 guyuran terus pakai sabun. Kenapa, Pak? Khawatir nanti air berikutnya berubah menjadi air yang bukan mutlak karena syarat ya haidnya itu terangkat, ya hadas haid dan hadas junub itu terangkat, syaratnya adalah menggunakan air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak tercampur dengan apa-apa. Ya, jadi kalau baru pertama ya terguyur tubuh kita terus kemudian kita baru terus pakai sabun, nah guyuran yang kedua si air itu pas sampai tubuh kita berubah tuh, Pak. Bukan lagi air mutlak tapi air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Nah, sama kayak kita mandi pakai air teh gitu. Ya, tidak mengangkat hadas. Jadi pastikan kalau mandi junub itu harus pakai air mutlak dulu semuanya, baru setelah itu Bapak boleh bersampo, boleh juga pakai sabun. Ya, kadang-kadang ada anak-anak itu ditanya kenapa nggak sholat, saya belum mandi. Kenapa belum mandi junub? Ya karena tidak ada sampo di rumah, ya, nggak ada urusan. Ya karena sampo dan sabun tidak masuk ke dalam rukun mandi junub atau mandi haid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian babu ma yaqulu ala tayammumihi, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tayamum. Ya, yustahabu ayyakula fi ibtidaihi bismillah. Ya, Imam Nawawi katakan dianjurkan untuk mengawali tayamum dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana junuban aw haidan fa ala ma dzakarnahu fi ightisalihi.
Wa amma tasyahhud ba'dahu wa baqi dzikril mutaqaddim fil wudu'i wa du'ai 'alal wajhi wal kaffaini falam ara fihi syai'an li ashabina wala ghairi. Nah, kemudian tidak ada doa khusus yang lainnya untuk tayamum ini. Jadi tayamum Pak cukup diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana cara tayamum? Tayamum itu syaratnya saja dulu pertama tidak ada air. Dan kita udah nyari-nyari Pak, nggak ada air sama sekali. Ya. Atau karena darurat, kitanya sedang sakit, kalau kena air kita bisa tambah sakit, maka saat itu silakan bertayamum. Nah, kalau kita merujuk pada madhab yang 4, maka mereka semuanya itu ketat Pak, ya, yaitu tayamum harus dari debu tanah yang suci, ya, atau ada yang lebih ringan lagi, dari sesuatu yang ada unsur tanahnya, sehingga tidak dianggap sah dalam 4 mazhab itu kalau tayamumnya ke karpet karena tidak ada unsur tanahnya, tayamumnya misalnya ke keramik karena tidak ada unsur tanahnya. Nah, jadi kalau kita buka kitab-kitab klasik 4 mazhab itu harus ke tanah so'idan apa? So'idan thayyibah. Ya, jadi harus ke tanah yang bersih, tanah yang suci Pak. Ditempelkan tangan kita, kan berarti pasir-pasir nempel di sini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita tipiskan dulu. Setelah tipiskan, ya, anggota tayamum hanya 2 saja, wajah dan tangan. Di luar itu tidak masuk ke dalam anggota tayamum. Jadi jangan sekali-kali nyoba-nyoba pengen kumur-kumur ya. Termasuk kalau bapak-bapak ya mau mandi junub ternyata nggak ada air, nyari di Kahuripan nggak ada air, ke Parung juga nggak ada air, ya sudah tayamum saja Pak untuk menggantikan mandi junub. Hanya saja pastikan kalau kita ikut 4 mazhab itu ke debu yang datang dari tanah, ya, tanah yang suci, ya, atau benda-benda yang ada unsur tanahnya, ya. Pohon terkena debu atau pasir, atau misalnya batu yang menempel ke tanah gitu ya, itu benda-benda yang ada unsur tanahnya atau menempel dengan unsur tanah, maka boleh digunakan untuk tayamum. Ya, pertama ya, diletakkan, kemudian ditipiskan sehingga pasir-pasirnya itu turun, yang tersisa adalah bagian debu. Nah, kemudian kita usapkan ke bagian wajah, ya. Di situ ya dihadirkan niat boleh, atau saat kita mengambil debu itu. Nah, kemudian berikutnya setelah bagian wajah cukup 1 kali saja Pak. Nah, ambil lagi 1 kali lagi di tempat yang berbeda, jangan di tempat yang sama, di tempat yang berbeda. Kemudian kita tipiskan. Nah, ini ada 2 ya, ada 2 debu di tangan kita nih, di kanan dan kiri. Nah, yang pertama kita usap adalah bagian kanan Bapak Ibu. Nah, yang kiri diletakkan di bagian belakang, tarik ke bawah terus sampai ke siku. Ini mazhab Imam Syafi'i ya, langsung sampai ke siku terus dikembalikan ke bagian, tidak usah menempel ke bagian yang telapak tangan kanan, karena ini akan kita gunakan untuk tayamum ya, tangan bagian kiri. Nah, kemudian yang kiri kita tarik ke bawah terus. Nah, ini tayamum namanya. Nah, terus bagaimana apa yang kita lakukan selama ini? Tayamum ke karpet misalnya, tayamum ke jok mobil, tayamum ke jok pesawat, ya sering ya Pak ya kita lakukan ya Pak ya. Nah, kalau kita merujuk pada fikih klasik, mereka ada bab namanya ya salat faqidut tahirain, salatu faqidit tahuraini, salat orang yang tidak memiliki 2 alat suci, ya, salatnya orang yang tidak bertemu dengan 2 alat suci. 2 alat suci yang dimaksud adalah pertama air, kedua adalah tanah atau debu dari tanah itu. Nah, kalau di masa lalu ya memungkinkan gitu ya, kalau di masa lalu itu memungkinkan untuk diambil dari karpet, diambil dari dinding, maka tidak ada pembahasan sholat tanpa 2 alat suci Pak ya. Jadi kalau kita ternyata nggak nemu air, nggak nemu tanah, ya sudah bagaimana lagi, langsung sholat saja, kata Imam Nawawi, langsung sholat saja tanpa berwudu, tanpa bertayamum. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sah.
Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya kita kadang-kadang ya daripada enggak ya udahlah saya usapkan aja lah gitu kan. Kira-kira begitu Pak ya. Di pesawat kita tayamum ke kursi pesawat depannya gitu. Atau ke kaca gitu ya. Nah, padahal kalau kita merujuk pada ya, fikih klasik itu ternyata tidak dianggap tayamum Pak. Makanya Ustadz Ahmad Sarwat dia bilang itu namanya tayamuman kayak gitu. Ya, jadi kalau nggak kemarin itu namanya tayamuman daripada enggak sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan berkaitan dengan tayamum ya. Ala kulli hal tayamum masyru' disyariatkan, apalagi untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, kalau terkena air tambah parah maka silakan bertayamum. Kemudian babu ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjid. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika akan berangkat ke masjid. Ini bapak-bapak kan rajin ke masjid ya. Alhamdulillah, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid terus alhamdulillah. Rasulullah keluar dari kamarnya menuju Masjid Nabawi itu juga sama, mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Insya Allah saya yakin bapak-bapak nih hafal juga ya. Insya Allah ya, kalau belum hafal nih mudah dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran waj'al min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Apal Pak? Pokoknya meminta apa? Diberikan cahaya nur. Ya, diberikan cahaya. Ya Allah, jadikan apa lisan saya itu ada nur. Jadi maksudnya lisan ada nur itu apa? Tidak berucap lisan kita kecuali memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak salawat. Ya. Kita ingin telinga kita juga ada nur. Maksudnya telinga kita tidak kita gunakan kecuali untuk mendengar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, murattal salawat ya, ta'lim, tausiah, ya zikir ya. Itu yang kita minta. Insyaallah ya, bisa dilihat di Google apa doa gitu. Kalau enggak nanti saya fotokan kirim ke Pak Agus insyaallah ya. Ya, supaya jamaah kita ini melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ini kalimat yang betul-betul keluar dari lisan Rasulullah. Kalau kita lakukan itu tentu tidak hanya berpahala, tapi kita sedang melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, meminta cahaya setiap kali kita melakukan perjalanan menuju masjid. Ya. Dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa para sahabat Rasulullah itu memperbanyak juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjalanan menuju masjid. Ya, kalau dilihat-lihat sih kayaknya saya yang paling jauh nih. Ya, paling jauh nih datang ke sini. Jadi harus banyak zikir di perjalanan. Nah, bapak-bapak yang dekat-dekat sini, alhamdulillah berangkat ke masjid, baca doa tadi atau perbanyak juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yaqulu inda dukhulil masjid wal khuruj minhu. Nah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika masuk masjid. Nah, insyaallah Pak ya, ini mengulang lagi kayaknya pelajaran yang dulu pernah kita pelajari ya di madrasah diniyah. Sekarang madrasah diniyah udah kurang ada ya, Pak ya. Madrasah diniyah. Nah, kita sudah diajarkan dulu dari kecil kalau masuk masjid apa Pak? Ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, rahmat ini apa maksud rahmat ini? Coba ya, kadang-kadang kita doa nih rahmat semoga Allah memberikan rahmat. Ya, rahmat itu apa? Ya. Ternyata rahmat itu adalah puncak kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba. Kalau kita buka tafsir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ada ulama menafsirkan Rahman dengan Rahim ini berbeda. Rahman ini kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Mau dia beriman, mau dia tidak beriman, mau dia ahli taat, mau dia fasik, ahli maksiat, ya, mau dia binatang ataupun manusia, semuanya mendapatkan Rahmannya Allah. Rahman itu dari asal katanya juga dari rahima, rahmatun.
Ya, tapi disebut Rahman ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada seluruh makhluknya tanpa ada bedanya. Makanya coba kita lihat urusan uang itu Allah kasih kepada siapapun, nggak hanya orang beriman. Orang-orang yang nggak beriman pada Allah pun uangnya banyak, betul atau tidak, Pak? Bahkan lebih banyak dibandingkan kita, kan gitu. Nah, ketika Rahim ini lebih khusus lagi, Pak. Lebih khusus. Rahmat yang Allah berikan hanya untuk orang-orang tertentu. Ya, kalau uang Allah bisa bagikan kepada siapapun, tapi untuk rahmah Allah yang diungkapkan di dalam bismillah menggunakan istilah rahim, itu Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Mana rahimnya Allah? Bapak berangkat ke masjid, jangan salah, itu rezeki dari Allah dan itu datang dari sifat Allah yang rahim. Ya, Bapak zikir, Bapak Ibu zikir itu nggak semua orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rahim. Ya. Nah, maka ketika kita masuk ke masjid, Bapak Ibu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang kita pinta adalah rahmat Allah yang sifatnya khusus yang Allah berikan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya. Jadi Masya Allah itu nikmat terbesar itu. Ya, nikmat besar sekali ketika kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid dan itu harus kita syukuri. Ya, jadi yang kita syukuri tidak hanya gaji 13, Pak ya. Ya, atau kita syukuri gajian gitu ya. Enggak, yang tidak berhenti di situ tapi bisa datang ke masjid ya, berarti kita sedang diarahkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat rahmah ini diulang-ulang di banyak ayat. Nah, ternyata memang rahmah itu adalah kasih sayang Allah yang Allah itu berikan karena keinginannya, yang Allah berikan karena kehendaknya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasul pernah bersabda begini, lan yudkhila ahadukum amaluhu al jannah. Ya, kalian itu tidak akan masuk surga ya. Kalian tidak akan masuk surga karena amalan kalian, kata Rasulullah begitu. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasul tidak masuk surga karena amalan engkau. Iya, kata Rasulullah, wala ana illa ayataghammadani Allah birahmati. Hanya saja Allah memberikan kepadaku rahmat yang banyak. Rahmat itu kehendak Allah yang Allah berikan kepada siapapun dan kita tidak pernah tahu Allah itu memberikan rahmatnya melalui apa. Ya, jangan-jangan dari di perkumpulan itu banyak orang zikir, terus kita bukan ikut zikirnya tapi kita nyiapin kopinya, ya, nyiapin tehnya. Di situ amal ibadah yang ikhlas, yang paling bersih, yang Allah lihat, dia mendapatkan rahmat Allah melalui itu. Ya. Jadi kita kira kita masuk surganya karena sholat, ternyata pas dicek-cek sholatnya macam-macam gitu, banyak masalahnya. Ternyata Allah mengambil rahmatnya dari amal-amal yang lain. Nah, kita tidak pernah tahu. Nah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita pinta kalau masuk ke dalam masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau keluar dari masjid maka mintanya apa, Pak? Fadlun, karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di masjid mintanya rahmah, kalau keluar masjid mintanya fadlullah, karunia Allah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi kalau sholat sudah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, lalu mintalah kepada Allah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh ikhtiar, nanti Allah yang menentukan. Ya, Allah memberikan atau tidak itu terserah Allah. Yang penting kita keluar dalam rangka menjalankan ibadah. Ya, dalam menjalankan ibadah. Pekerjaan itu bagian dari ibadah dan itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi insyaallah Pak ya, itu mah hafal Pak ya, Bapak Ibu ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Babu ma yaqulu fil masjid. Nah, apa yang diucapkan ketika salam. Ma yaqulu fil masjid, apa yang diucapkan ketika
berada di masjid. Yustahabbul iktharu fihi min dzikrillahi ta'ala wat tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir wa ghairiha minal adhkar wa yustahabbul ikthar min qiraatil Qur'an. Nah, dianjurkan kalau sudah masuk masjid, jadi jangan ngegosip. Ya, kalau sudah masuk masjid, Pak, banyak-banyak zikir, tasbih, tahmid, ya, istighfar, bersalawat, baca Al-Quran, Masya Allah. Ya. Kadang-kadang kita lupa, Pak, ya, masuk masjid, ya, belum tahiyatul masjid kita udah ngomongin orang, aduh, rugi itu. Jadi perbanyak amalan, diantaranya adalah zikir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa yanbaghi lil jalis fil masjid ay yanwi al i'tikafa fa innahu yasihu indana walau lam yamkuth illa lahdatan. Nah, kemudian kalau kita sudah berada di masjid, hadirkan niatan untuk beriktikaf. Ya, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Mazhab Imam Syafi'i ini paling enak, Pak, dalam urusan i'tikaf. Jadi i'tikaf itu nggak perlu lama, asal kita niat i'tikaf, lahzah, sebentar saja itu sudah dapat pahala i'tikaf. Nah, kayak kita nih dari maghrib sampai isya itu udah cukup lama, Pak. Sebentar saja, sejenak saja, asal sudah dihadirkan niatan i'tikaf, maka insya Allah dapat pahala i'tikaf. Jadi ke masjid itu pahalanya jadi banyak, Pak, ya. Dapat pahala i'tikaf, dapat pahala zikir, dapat pahala salawat, dapat pahala baca Al-Quran, dapat pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, tapi kalau mazhab-mazhab yang lain itu harus, misalnya kalau bulan Ramadan gitu ya, harus 10 hari itu, dari malam ke-20 sampai malam terakhir. Jadi pulangnya pas takbiran. Nah, tapi karena kebanyakan kita ikutnya mazhab Imam Syafi'i, itu bisa iktikaf part-timer. Nah, jadi freelancer ya gitu ya. Jadi nggak full day gitu, dia ambil sebagian saja bisa, ya, di bulan Ramadan. Ya, di luar Ramadan pun dalam mazhab Imam Syafi'i tetap sah walaupun kita hanya sejenak berada di masjid. Wa qala ba'du ashabina yasihu i'tikaf man dakhala al-masjid maran wa lam yamkuth. Fayanbaghi lil mar aidan ay yanwi al-i'tikaf liyuhassila fadilatahu inda hadzal qail. Sebagian dari kalangan Syafi'iyah bahkan i'tikaf itu boleh hanya sekedar lewat saja. Ya, jadi misalnya ada orang cuman lewat, Pak, dari sebelah sana keluar ke sebelah situ, Pak. Jadi pas dia masuk dia niat i'tikaf, keluar dari situ. Jadi selama perjalanan dia di dalam masjid itu dihitung sebagai i'tikaf. Ini menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Wa yanbaghi lil jalis fihi ay ya'muru bima yarahu minal ma'ruf wa yanha 'amma yarahu minal munkar. Kalau kita beriktikaf, maka lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan diam saja ngelihat ada orang yang melakukan kezaliman di dalam masjid, diam, saya mau istighfar aja. Ya, enggak, amar ma'ruf nahi munkar. Qala ba'du ashabina man dakhala al-masjid falam yatamakkan min salati tahiyatil masjid imma li hadasin wa imma li yashghula aw nahwahu wa yustahabbu ay yaqula 4 marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, masuk masjid kan adabnya tahiyatul masjid, ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita berbincang-bincang, sebelum rapat apa sebagainya, kita tahiyatul masjid dulu, afdolnya begitu. Tapi dalam keadaan tertentu kita nggak bisa juga kadang-kadang melakukan tahiyatul masjid, ya. Nah, kalau kita tidak memungkinkan untuk tahiyatul masjid, maka menurut sebagian kalangan Syafi'iyah, bacalah kalimat zikir untuk pengganti tahiyatul masjid. Meskipun tidak sama derajatnya, tapi minimal itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Qala bihi ba'dus salaf. Ini yang disampaikan oleh sebagian kalangan salaf. Kemudian, nah ini kita agak percepat nih, mudah-mudahan biar cepat hatamnya gitu. Babu fadilatil azan, keutamaan untuk mengumandangkan azan.
"Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Rahul Bukhari. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari disampaikan bahwa seandainya seseorang itu mengetahui betapa besar keutamaan mengumandangkan azan, ya, dan berada di saf pertama di dalam sholat, maka niscaya orang-orang itu akan melakukan undian. Kita Pak ya, jadi kalau saking tahu betapa besarnya keutamaan azan itu Pak, dalam riwayat yang lain disampaikan atwalun nasu a'naqan yaumal qiyamah al muadzin. Jadi muadzin itu nanti di hari kiamat yang paling panjang lehernya Pak. Paling panjang lehernya itu bukan berarti nggak normal ya. Paling panjang lehernya yang dimaksud adalah pahalanya besar. Makanya para ulama itu berbeda pandangan, afdol mana, muadzin atau imam. Itu ada pembahasannya. Ada yang mengatakan afdol imam, karena imam itu yang menjadi qaid, yang memimpin sholat para makmum, ya. Keafdolan jamaah itu bergantung kepada imam. Tapi ada juga yang mengatakan itu jamaah tidak akan hadir secara sempurna kalau tidak ada muazin. Coba bayangkan kalau di masjid kita Pak, muazinnya telat, kita di rumah nunggu-nunggu, kok nggak azan-azan ya? Oh nggak azan-azan, tahu-tahu udah 12:30 aja, akhirnya sholatnya di rumah. Nah, muazin itu dia mengamalkan sabda Rasulullah, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Siapapun yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang ditunjukkan tersebut. Jadi bayangkan kita sholat 50 orang itu datang berbondong-bondong ke masjid melalui kumandang azan seorang muazin. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita ditunjukkan melalui wasilah muazin tuh. Nah, 50 orang ini pahalanya Pak ngalir kepada muazin. Nah, makanya disampaikan oleh Rasulullah, seandainya seseorang itu tahu betapa besar keutamaan azan, ya, keutamaan orang yang melakukan azan, maka semuanya ingin ya berlomba-lomba untuk azan. Hanya saja Rasulullah membuat kriteria azan itu. Ya, tidak semuanya dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Dulu saat awal-awal azan itu ada Pak ya. Azan ini kan hasil dari mimpi sahabat Rasulullah, Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid mimpi Pak, setelah kumpul bersama Rasulullah, mereka itu menentukan bagaimana caranya mengumpulkan orang Islam. Nah, ada yang berpendapat udah pakai lonceng saja, ada yang mengatakan udah pakai trompet saja. Tapi itu nggak selesai rapat itu. Sampai para sahabat pulang. Nah, sahabat Rasul Abdullah bin Zaid al-Ansari tidur, bermimpi, diajarkanlah di mimpi itu kalimat azan. Datang ke Rasulullah SAW, "Ya Rasul, saya mimpi." Nah, disampaikanlah kalimat azan kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah tidak menyuruh Abdullah bin Zaid yang azan, tapi disuruh Abdullah bin Zaid ini memanggil Sayyidina Bilal dan mengajarkan Sayyidina Bilal untuk belajar azan. Kenapa? Kata Rasulullah, "Fa innahu anda sautan." Karena Sayyidina Bilal itu punya suara yang bagus, suara yang tinggi. Jadi anjurannya Pak ya, kalau muazin itu suaranya pertama tinggi, kedua bagus. Supaya apa? Supaya yang di rumah itu, wah Masya Allah, kayak di Masjid Nabawi ini MRTK pada berangkat ya. Alhamdulillah masjid kita ini muazinnya enak-enak Pak. Ya, bagus-bagus. Ya, alhamdulillah. Itu satu Pak. Nah, kalau ini riwayatnya disebutkan juga tentang orang yang berada di saf pertama. Ya, kalau kita tahu betapa besar keutamaan saf pertama, nggak ada yang kayak begini-gini. Ya silakan Pak, ayo Bapak aja duluan. Kan sering kayak begitu Pak ya. Ya ada yang kosong di depan tuh, ayo. Nah, nggak boleh tuh. Al-itharu fil ibadati mamnu. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu tidak diperkenankan. Ya, makruh hukumnya Pak. Jadi kita duluan, kecuali kita bertemu orang-orang tertentu yang lebih mulia, lebih agung pada kita sebagai bentuk takzim. Nah, itu dalam keadaan tertentu sah-sah saja. Tapi kalau dalam keadaan biasa, normal, langsung saja Pak, bismillah. Ya. Kecuali di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, jangan sekali-kali berada di belakang, ya, belakang imam Masjidil Nabawi misalnya. Ya nggak mungkin juga kita Pak ya. Karena kalau lupa kita ngegantiinnya gimana tuh? Ya, beberapa masjid itu, ya beberapa masjid itu di belakangnya itu biasanya kalau ada 3 penghafal Al-Quran berarti 2 di belakangnya. Jadi kalau lupa
ya nanti ada yang mengingatkan, atau misalnya batal yang menggantikan juga hafiz Quran. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'a at-ta'dzin." Nah, jika azan dikumandangkan, maka setan-setan ini berlarian sampai mereka terkentut-kentut. Supaya apa? Supaya mereka tidak mendengar kumandang azan. Setan tuh begitu. Jadi kalau azan mereka lari, Pak. Lari sambil kentut supaya enggak dengar azan. Nanti azan beres dia balik lagi. Kemudian qomat, dia lari lagi. Nah, pas giliran kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, datang lagi dia. Makanya bapak-bapak ingat kunci motor naruh di mana pas sholat, itu emang setan ngasih tahu. Ya, ibu-ibu lagi sholat ingat jemuran belum diangkat, nah itu juga. Ya, ingat tuh pas lagi sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana azan yang diajarkan oleh Rasulullah? Nah, sebagaimana yang biasa kita lakukan. Hanya saja dalam madhab Imam Syafi'i itu ada perbedaan sendiri, Pak. Ya, sifat azan. In i'lam anna alfazahu masyhuratun wat tarji'u indana sunnatun wa huwa annahu idza qala bi'ali sautihi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar qala sirran bihaitsu yusma'u nafsahu wa man biqurbihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah thumma ya'udu ilal jahri. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i ada istilahnya tarji'. Tarji' itu bapak-bapak yang biasa azan, biasanya kita mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita masuk asyhadu an la ilaha illallah diangkat suaranya, tarji' itu adalah kita mengucapkan syahadat itu secara lirih, Pak. Jadi setelah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Jadi disebutkan dulu syahadatnya, ya, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, 2 kali secara lirih. Itu namanya tarji', dan ini sunnah dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi kayaknya jarang dilakukan, Pak, ya. Tarji' ini jarang dilakukan, kita langsung aja dah, gitu ya. Ya, nggak apa-apa juga, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau mau melakukan, silahkan. Wat tathwibu aidan masnunun indana. Nah, kemudian tathwib as-salatu khairum minan naum, itu juga hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya ada yang azan di sini, biasa azan zuhur, azan asar, nggak taunya sekali-kali azan subuh, lupa nggak baca as-salatu khairum minan naum. Bagaimana azannya? Nggak usah dijadikan masalah, Pak. Kenapa? Karena sebenarnya as-salatu khairum minan naum itu hukumnya sunnah. Jadi azannya tetap sah, ya, tidak jadi masalah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wala yasihhu adzanu man la yumayyiz. Tidak sah azan jika dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz. Jadi baligh itu bukan rukun atau bukan syarat bagi yang azan. Jadi anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun kalau sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, maka anak-anak seumuran 7 tahun sudah boleh azan. Jadi nggak perlu balik. Wah, ini mah belum disunat. Nah, itu nggak ada syaratnya, Pak. Ya, syaratnya adalah mumayyiz. Syaratnya mumayyiz. Ya, mumayyiz itu belum sampai baligh tapi sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Walal mar'ah walal kafir. Nah, tidak sah azan dilakukan oleh perempuan dan juga oleh orang kafir tentunya. Wallahu a'lam. Nah. Kemudian apa yang dilakukan setelah azan, Pak? Nah, setelah azan, saat azan yustahabbu tartilul adzan wa raf'u sauti. Dianjurkan saat azan itu tartil, ya, dan suaranya diangkat. Tartil, Pak, ya. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi tetap harus pakai tajwid, Pak. Asyhadu, haknya berarti
hak besar bukan hak kecil. Asyhadu, nah itu berarti tidak, ya, maknanya berubah, ya. Termasuk juga memotong-motong, Pak, terlalu mendayu-dayu akhirnya putus-putus. Hayya 'alas shalah, nah, itu ada berapa huruf tuh, Pak? Jadi memang harus diperhatikan tetap, Pak, ya, azan itu tartil, ya, tetap membutuhkan tartil, diangkat suaranya. Nah, zaman sekarang sih enak, Pak, ya, urusan angkat suara pakai mikrofon. Zaman Sayyidina Bilal, zaman Sayyidina Bilal kan harus naik ke tempat yang tinggi, Pak, ke bangunan yang lebih tinggi. Dulu ada Masjid Nabawi, ya, sampingnya ada bangunan tinggi, naik ke situ Sayyidina Bilal terus azan, ya. Azan tuh sambil nutup begini ke kanan terus kemudian ke kiri, supaya apa? Supaya suaranya merata, yang kanan mendengar, yang kiri juga mendengar. Makanya ada ke kanan, ada ke kiri. Kalau sekarang kita alhamdulillah, Pak, pakai mikrofon, tawanya udah ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, kalau sekarang kita begini, hayya 'alas shalah, hilang suaranya, Pak, kecuali mikrofonnya dipegang. Jadi kalau mikrofonnya, kalau di kita, ya, jadi nggak bisa begini, hilang suaranya. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan sedikit, Pak, ya. Nah, la yushra'ul adhanu illa lis-shalawatil khams. Nah, tidak disyariatkan azan kecuali untuk salat 5 waktu, ya. Jadi sawaun fiha al-hadirah wal faitah, baik salat di waktunya ataupun salat qadha, itu dianjurkan untuk azan. Di luar itu tidak dianjurkan untuk azan. Nah, makanya ada pertanyaan, lah terus kalau ada yang meninggal, kita azan di kuburan, itu bagaimana hukumnya? Nah, itu ya. Ya, ini memang khilaf di kalangan para ulama, tapi kalau dicari dalilnya, ada nggak dalil hadis? Tidak ada dalil hadis. Minimal sampai saat ini saya belum pernah melihat ada dalil hadisnya di kalangan Syafi'iyah secara dalil hadis gitu. Ya, meskipun ada yang berpendapat di kalangan Syafi'iyah diambil dari qiyas, ya, analogi. Karena dulu lahir diazankan, maka wafat pun diazankan itu. Nah, jadi silahkan saja Bapak Ibu ambil yang mana. Saya nggak mau azankan, nah itu nggak ada urusan dengan sentimen organisasi, Pak. Ya, itu memang di mazhab Syafi'i pun ada yang mengazankan, ada yang tidak mengazankan. Mayoritas memang tidak mengazankan. Nah, meskipun ada yang mengazankan bagi yang ada di dalam kubur, itu silahkan diambil saja mana yang menurut bapak-bapak atau ibu-ibu yakini. Tapi lagi-lagi itu bukan sentimen organisasi. Karena pernah saya saat ibu saya meninggal itu, saya makamkan, azan. Saya lagi di bawah, azan apa? Azan? Enggak, saya bilang. Saya enggak azan, saya bilang. Wah, Muhammadiyah ya? Enggak. Ya. Nah, itu kadang-kadang orang masih pikirannya sentimen. Enggak, itu enggak ada urusan apakah Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Dua-duanya adalah kaul yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Babu ma yaqulu man sami'al muadzin wal muqim. Apa yang diucapkan bagi orang yang mendengar azan dan iqamah. Ini azan dan iqamah. Pas azan dan iqamah. Ya. Silakan Bapak-bapak nanti kalau sudah dengar azan dijawab azannya, ya, kemudian di akhir azan baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadinil wasilah wal fadilah wa syarafa wal darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Siapapun yang baca doa dan kalimat ini, maka kata Rasulullah, halalahu syafaati, maka ia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, yang benar dari Allah, yang keliru dari pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.